Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadarina Ina Setiawan dari kelas 10 TKJ 2. Nama saya Arifat Rohman, saya dari kelas 10 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Duyanti Agriani dari kelas 10 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Rafi Faris Sabita dari kelas 10 TKJ 2. Hikayat sering digunakan untuk menghibur pembaca atau pendengarnya melalui cerita-cerita penuh petualangan, keajaiban, dan peristiwa luar biasa. Penyampaian nilai-nilai budaya, hikayat menggambarkan budaya dan nilai-nilai adat istiadat masyarakat yang berkembang pada zamannya. Ini termasuk konsep kepemimpinan, keberanian, Pendidikan moral dan religius. Memiliki berbagai kisahnya, hikayat bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Hikayat seringkali menunjukkan konsekuensi dari perilaku baik atau buruk yang dapat menjadi teladan bagi pembaca atau pendengarnya. Pelestarian sejarah dan tradisi. Hikayat berfungsi sebagai alat untuk melestarikan sejarah dan tradisi masyarakat, serta mengenang peristiwa-peristiwa penting atau tokoh-tokoh yang dihormati. Dua orang saudara, Raja Ahmad dan Raja Muhammad, memiliki kisah yang unik mengenai kelahiran anak-anak mereka. Raja Muhammad menemukan seorang anak perempuan cantik di dalam sebatang bambu di hutan dan memberinya nama Putri Beton. Sementara Raja Ahmad mendapatkan seorang anak laki-laki yang dibawa oleh seekor gajah dan memberinya nama Merah Gajah. Raja Ahmad kemudian berpindah tempat tinggal dan mendirikan kerajaan baru di Pasai, di mana anaknya Malikul Tahir akhirnya mendirikan kerajaan Pasai. Setelah kerajaan Pasai berdiri, Malikul Tahir memiliki dua putra, Malikul Mahmud dan Malikul Mansur. Ketika Pasai diserang oleh Siam, Malikul Mahmud memimpin peperangan dan berhasil mengalahkan pasukan musuh. Setelahnya, Malikul Mahmud menggantikan ayahnya sebagai Raja Pasai. Namun, ia mengasingkan adiknya Malikul Mansur karena dianggap bermusuhan dengannya. Sayangnya, setelah mendengar kabar kematian adiknya, Malikul Mahmud merasa sangat menyesal dan jatuh sakit hingga akhirnya meninggal. Sultan Ahmad kemudian naik tahta dan memiliki 3 putra, yaitu Tun Barain, Abdul Jalil, dan Tun Abdul Fadil, serta 2 putrinya yaitu Tun Marandam Pria dan Tun Takiyah Dara. Konflik muncul ketika Sultan Ahmad berniat memperistri putrinya sendiri, namun Tun Barain menentang keinginan tersebut. Hal ini membuat Sultan Ahmad memerintahkan pembunuhan Tun Barain, begitu juga dengan Tun Abdul Jalil yang dibunuh karena Sultan Ahmad ingin menikahi calon istrinya Putri Gemerencang, yang merupakan putri dari Maharaja Majapahit. Putri Gemerencang yang mendengar kabar dari kematian kekasihnya kemudian mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan diri ke lautan. Setelah kematian Putri Gemerencang, Maharaja Majapahit merasa sangat marah dan menyerang Pasai, berhasil mengalahkan Sultan Ahmad yang kemudian melarikan diri. Pada akhir cerita, ekspansi Majapahit meluas ke daerah Jambi, Palembang, dan ujung tanah Melayu. Mereka berhasil memperoleh kemenangan di mana-mana, kecuali di Minangkabau, di mana mereka kalah melalui adu kerbau karena tipu muslihat dari pasukan Minangkabau yang menyerang Majapahit habis-habisan. Amanat teks hikayat yang berjudul Raja-Raja Pasai adalah: 1. Pentingnya kasih sayang dalam keluarga. Teks ini menggambarkan bagaimana konflik keluarga dapat membawa penyesalan dan penderitaan seperti yang dialami oleh Malikul Mahmud setelah mengasingkan adiknya. Bagian 2. Konsekuensi dari keserakahan Sultan Ahmad yang mengorbankan anggota keluarganya dari kepentingan pribadi akhirnya menemui kegagalan dan kehancuran. Ini mengajarkan bahwa keserakahan dan ambisi yang tidak berkendali dapat berakibat buruk. Yang ketiga, kehormatan dan pengorbanan. Tokoh-tokoh dalam hikayat sering menunjukkan kehormatan melalui tindakan mereka. Contohnya, Putri Gemerencang memilih untuk mengorbankan diri ketika mengetahui kekasihnya telah tiada, yang mencerminkan kesetiaan dan kesucian cinta. Kebijaksanaan dalam menghadapi konflik. Konflik dapat
diselesaikan dengan berbagai cara seperti yang terjadi di Minangkabau. Pertempuran cerdik melalui adu kerbau menunjukkan bahwa strategi dan kebijaksanaan dapat lebih efektif daripada kekerasan langsung. Sekian dari kelompok kami, teks hikayat yang berjudul tentang Raja-Raja Pasai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.